Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan mata kuliah Teori Ilmu Sosial dan Ilmu Humaniora. Pada video kali ini kita akan mengupas tentang teori konflik ya. Kegunaan teori konflik dalam mata kuliah Teori Ilmu Sosial dan Ilmu Humaniora, nanti ketika teman-teman mahasiswa pendidikan sejarah, ketika teman-teman membuat sebuah tulisan, baik itu berbentuk artikel, jurnal, ataupun nanti tugas akhir berbentuk skripsi, mata kuliah ini berfungsi sebagai pisau analisa, atau dalam menganalisa dalam metodologi dengan menggunakan teori konflik. Teori konflik ini kegunaannya nanti bagi teman-teman mahasiswa ketika teman-teman nanti risetnya terutama dalam bidang ilmu sejarah, nanti teman-teman kalau misalkan membahas tentang teori konflik ini sangat membantu untuk membedah berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat. Bagaimana misalkan kalau teman-teman ingin menulis tentang teori atau misalkan ingin menulis tentang konflik antara Presiden Soeharto dengan Presiden Soekarno, maka inilah solusi atau bisa menjadi hipotesa bahwasanya teori konflik yang terjadi antara Soekarno dengan Soeharto bisa menggunakan teori konflik, misalkan teori konflik Raff-Bahenrov. Atau misalkan kalau teman-teman ingin mengkaji tentang Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia Pertama misalkan. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua ini terjadi karena adanya konflik. Misalkan konflik antara blok sekutu dengan blok poros. Inilah nanti teman-teman bisa masuk. Atau misalkan teman-teman ingin mengkaji atau menulis tentang konflik yang terjadi pada masa Hindu-Buddha di Indonesia, misalkan konflik kerajaan Majapahit pada masa Raden Wijaya melawan misalkan pemberontakan Ronggolawe seperti itu. Ini misalkan konflik antara Ronggolawe dengan Raden Wijaya pada masa kerajaan Majapahit. Oke, itu sekilas saja untuk mengawali perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Untuk lebih lanjut dalam mempelajari materi konflik atau teori konflik, mari kita simak bersama-sama. Ya, sudah kelihatan ya. Tema yang akan kita kupas pada pertemuan kali ini tentang teori konflik atau studi atas pemikiran Raff-Bahenrov ya. Teman-teman yang saya banggakan, saya tidak akan berbicara panjang. Nanti teman-teman silakan dibaca saja materinya atau informasi yang saya sampaikan di PowerPoint yang sudah saya buat ya. Oke ya, ini beberapa definisi tentang teori konflik ya. Ada dalam perspektif dalam sosiologi. Dalam perspektif sosiologi mengatakan bahwa konflik adalah satu perspektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau kelompok atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, di mana komponen yang satu berusaha untuk menguasai komponen yang lain guna kepentingannya. Teman-teman coba cermati bahasa yang akhir ya. Jadi mereka itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Jadi di mana komponen yang satu berusaha untuk menguasai komponen yang lainnya. Jadi komponen A berusaha untuk menguasai komponen B. Inilah dikatakan dalam definisi tentang teori konflik. Oke ya, itu sekilas tentang teori konflik. Tokoh yang akan kita kupas dalam materi kali ini adalah Raff-Bahenrov. Raff-Bahenrov lahir di Hamburg sekitar 1 Mei 1929. Beliau wafat sekitar tahun 2009. Beliau pendidikannya pernah menempuh di Hamburg ya, kemudian di Universitas Saarland. Ini karya-karya yang dihasilkan oleh Raff-Bahenrov. Ini ada 4 karya yang saya tampilkan ya, yang teman-teman bisa lihat. Yang pertama misalkan tentang konflik
sosial modern. Kemudian tentang kelas dan konflik kelas di dunia industri ya masyarakat seperti itu. Kemudian refleksi dalam revolusi di Eropa. Kemudian masyarakat dan demokrasi di Jerman. Nah, ini 4 karya ya. Nanti teman-teman bisa cari bukunya di di internet atau misalkan di toko buku. Ini ada biasanya. Nah, teori konflik Ribbentrop, ia mengatakan bahwasanya konflik itu ada karena ini ya mohon maaf, konflik itu bisa selesai karena ada sebuah konsensus. Jadi ketika ada konflik, maka ada namanya konsensus. Nah, konsensus ini bisa dikatakan sebagai kesepakatan seperti itu. Jadi ketika kita berkonflik pasti nanti di akhir pasti ada konsensus seperti itu. Itu menurut pembagian atau menurut pengertian dari Ribbentrop, dalam bahasanya adalah jalan tengah. Jadi solusi dari konflik adalah konsensus seperti itu. Nah, menurut Ribbentrop mengatakan bahwa masyarakat tidak bisa ada tanpa konflik dan konsensus. Keduanya merupakan prasyarat satu sama lain. Oleh karena itu, tidak akan ada konflik jika tidak ada konsensus yang mendahulunya. Jadi biasanya menurut Ribbentrop, jadi konsensus atau kesepakatan ini yang mengawali terjadinya konflik. Jadi misalkan Soeharto yang awalnya seorang letkol atau seorang prajurit TNI atau misalkan prajurit tentara, dia mengabdikan dirinya kepada Presiden Soekarno. Nah, mengabdikan dirinya dalam Presiden Soekarno ini bisa dikatakan konsensus karena dia menyepakati apa yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tapi ketika Soekarno posisinya sudah lemah, kemudian Soeharto posisinya sudah mulai naik, maka terjadinya konflik. Jadi inilah yang dikatakan oleh Ribbentrop bahwasanya bahwa tidak ada konflik jika tidak ada konsensus atau kesepakatan bersama yang mendahulinya. Nah, kemudian mengatakan bahwasanya beberapa para pemikir dalam konsensus itu harus mengkaji nilai integrasi di dalam masyarakat. Dan teori konflik harus mengkaji kesatuan masyarakat di dalam menghadapi tekanan-tekanan itu. Jadi biasanya dalam mengkaji konflik itu biasanya harus ada satu kesatuan yang utuh. Jadi tidak hanya misalkan kenapa sih konflik itu terjadi tanpa kita harus menyelidiki terlebih dahulu sebab latar belakangnya seperti itu. Nah, tadi yang saya katakan dalam masyarakat itu ada namanya konsensus dan ada namanya integrasi. Jadi dalam masyarakat itu tidak ada konsensus dan konflik kecuali konsensus sebelumnya. Misalnya aliansi antara Amerika Serikat yang negara berkembang pada waktu itu setelah Perang Dunia Kedua. Jadi konflik dengan satu kelompok dapat menciptakan hubungan melalui aliansi dengan kelompok lain. Jadi misalkan dalam konsensus, dalam integrasi, ini contohnya. Jadi kenapa Amerika dulunya dalam Perang Dunia Kedua sebelumnya itu tidak aktif atau tidak ikut dalam Perang Dunia Kedua? Ya karena awalnya Amerika itu tidak berkonflik dengan negara lain. Tapi setelah negara Amerika berkonflik dengan Jerman, dengan Jepang, maka Amerika bisa menjadi atau bisa mengintegrasikan negaranya menjadi blok sekutu seperti itu. Nah, nanti berintegrasi seperti itu. Kemudian contoh lainnya, konflik dengan satu kelompok dapat menciptakan hubungan melalui aliansi dengan kelompok lain. Jadi contohnya misalkan konflik dengan Arab Saudi menimbulkan aliansi antara Israel dan Amerika. Jadi hubungan dekat antara Israel dengan Amerika ini tidak terlepas dari konflik yang terjadi antara Israel dengan Arab Saudi misalkan seperti itu. Nah, contoh berikutnya dalam teori konflik atau asumsi konflik mengatakan bahwa sistem sosial dipersatukan oleh kerjasama antara sukarela atau konsensus umum atau keduanya seperti itu. Oke ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri di PowerPoint-nya.
Jadi kesimpulannya dalam materi kita kali ini bahwasanya konflik yang terjadi di masyarakat itu tidak akan terlepas antara pertama integrasi dengan konsensus. Nah, kesimpulannya pada materi kita kali ini bahwasanya setiap peristiwa sejarah baik yang terjadi di dunia atau misalkan di Indonesia itu pasti diawali dengan konflik. Nah, kaitannya dalam materi teori ilmu sosial dan ilmu humaniora bahwasanya teori konflik ini diperlukan atau untuk dipelajari oleh teman-teman mahasiswa pendidikan sejarah STKP Pengarian Dharma Kusuma Indramayu. Nah, mata kuliah ini bisa menjadi mata kuliah mata kuliah informasi atau mata kuliah melihat bagaimana fenomena-fenomena konflik yang terjadi di dunia, di Indonesia ataupun di dunia Islam. Nah, inilah yang menjadi solusinya. Nah, untuk sumber referensi yang teman-teman perlu baca diantaranya adalah karyanya Josh Risser ya, yaitu buku yang berjudul Sosiologi Modern seperti itu. Oke, saya tidak akan bicara panjang tentang teori konflik, saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.